Selamat pagi saudara, Asri Gunawan kembali menemani Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 20 April 2024. Di halaman muka saudara kita lihat ada sejumlah informasi yang tersaji dalam Harian Kompas edisi hari ini. Ada juga foto berita yang berada di pojok kiri atas halaman muka Harian Kompas. Ini merupakan informasi terkait dengan bencana alam yang terjadi di Sulawesi Utara. Ini menunjukkan foto gunung api ruang yang meletus di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sulawesi Utara, yang mana juga ini mengeluarkan atau melontarkan abu ke langit dan juga batuan serta material vulkanik yang menghujani sejumlah desa. Sesuai informasi saudara dari pengamatan gunung api, terjadi erupsi kembali pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah kemarin. Hingga kini status gunung api ruang masih di level 4 siaga. Warga pun melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman. Informasi lain saudara yang tersaji di halaman muka selain dari informasi terkait dengan bencana alam, di bagian pojok kanan atas ini informasi soal politik saudara, soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilpres 2024. Yang mana ini bertajuk ataupun berjudul menanti Hakim MK jadi corong keadilan. Para hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa menjadi corong keadilan. Karena itu dalam menangani sengketa Pilpres 2024, para hakim tidak cukup mengacu pada perundang-undangan, tetapi juga harus menemukan keadilan yang substantif. Mahkamah Konstitusi ini akan membacakan putusan atau menggelar sidang putusan pada hari Senin 22 April 2024 mendatang. Pembacaan putusan ini akan digabung dalam satu sidang dan majelis yang sama. Sebelum membacakan putusan, saudara, Majelis Hakim Konstitusi ini akan menggelar rapat permusyawaratan hakim lanjutan terlebih dahulu pada tanggal 21 April dan memang sebelumnya ini sudah digelar juga rapat permusyawaratan hakimnya. Nantinya akan ada dua permohonan yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, diantaranya dari pihak Paslon 01 atau dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu dari kubu 03. Yakni Paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD. Banyak kalangan yang menilai putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres akan menjadi titik balik penting bagi Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, putusan harus dengan sendirinya akan menjawab kesalahan yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satunya ini putusan soal batas usia Capres-Cawapres yang menimbulkan persoalan etik yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang melebihi analisis doktrinal semata. Putusan nanti juga diharapkan tidak hanya menyinggung soal perselisihan hasil, tetapi juga sejauh mana asas luber-jurdil diterapkan dalam proses Pilpres 2024. Di sisi lain, saudara, putusan Mahkamah Konstitusi terkait persengketaan ataupun juga perselisihan hasil pemilu atau PHPU itu akan menjadi ujian bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Masih ada informasi lain yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini saudara. Di antara lain dari halaman 15 ini terkait dengan musibah yang terjadi di kawasan Mampang Perapatan Jakarta Selatan, di mana 7 korban kebakaran ini sudah teridentifikasi. 7 korban tewas akibat kebakaran di Mampang Perapatan Jakarta telah teridentifikasi pasca menjalani sejumlah pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan DNA, antemortem, postmortem, primer gigi, dan juga sekunder properti. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigadir Jenderal Polisi Haryanto mengatakan waktu Jumat malam ini kondisi jenazah termasuk dalam korban luka bakar lanjut dengan stadium 4, hampir 90 hingga 100% tubuh mengalami luka bakar parah. Kemudian Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mencari keluarga korban untuk kemudian nanti memulangkan jenazahnya. Sementara itu, polisi sampai saat ini masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi pada Kamis kemarin. Dugaan awal saudara, api muncul karena adanya percikan api saat pemotongan kayu dalam pembuatan bingkai atau figura. Karena kita ketahui sendiri bahwa TKP atau lokasi kejadian ini merupakan ruko atau toko yang memproduksi bingkai atau figura.
Kemudian berdasarkan keterangan salah seorang saksi yang merupakan karyawan toko, ini ia menyebutkan bahwa ada seorang pekerja lain yang menyemprotkan cairan bensin ke kayu ring dekat kompresor. Penyemprotan itu bertujuan untuk membasmi rayap. Lalu pada saat yang bersamaan, seorang karyawan lain ini juga sedang memperbaiki kompresor. Tiba-tiba ada percikan api yang menyambar dan membesar. Nah, Puslap 4 Polri, saudara, ini akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan juga mengetahui dari mana sumber api yang menyebabkan kebakaran hebat tersebut dan menimbulkan ataupun juga menyebabkan 7 korban tewas di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan informasi lainnya, saudara, bisa Anda simak atau Anda baca di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.